Rin, lo liat ini nggak? Daftar penerimaan bantuan Ramadan udah keluar. Gue cari nama gue, tapi nggak ada. Kok mereka dapet? Gue enggak. Lah, ya jelas aja nih. Bantuan itu kan buat orang yang benar-benar butuh. Lu masih punya usaha, masih bisa belanja sendiri. Tetep aja. Gue juga pengen dapet sembako gratis, Rin. Lumayan buat stok sebulan. Masa gue harus beli sendiri, sedangkan mereka enak-enakan dapat gratis? Ya Allah nih, lo dengerin gak sih omongan gue? Bantuan itu bukan buat orang yang pengen gratisan kayak lo. Itu buat yang benar-benar susah, yang makannya aja kadang cuma nasi sama garam. Ya elah, mereka aja bisa pura-pura susah, kenapa gue enggak? Lagian siapa juga yang bakal tahu gue sebenarnya nggak butuh? Lo sadar nggak sih Ning, yang ngambil hak orang miskin itu namanya zolim. Lo masih punya rumah bagus, mobil ada, bisnis lancar. Masa lo tega nyuri hak orang yang beneran butuh? Alah Rin, nggak usah sok suci deh. Yang penting gue bisa dapat bagian. Kalau gue nggak ambil, orang lain yang bakal ambil. Kan sama aja. Nih, dengerin gue baik-baik. Allah itu nggak tidur. Lo mungkin bisa nipu panitia, tapi lo nggak bisa nipu Tuhan. Ntar kalau ada akibatnya gimana? Kamu akan menyesal loh. Hahaha, akibat azab. Ya elah Rin, lo kebanyakan nonton sinetron. Gue udah sering begini, nggak ngapa-ngapa tuh. Hidup gue baik-baik aja, malah makin enak. Ya udah deh Ning, kalau lo nggak mau dengerin gue terserah. Tapi ingat, karma itu nyata. Lo boleh ketawa sekarang, tapi jangan sampai nanti lo nangis karena keserakahan lo sendiri. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kalau mereka dapat, aku juga harus dapat bantuan itu. Assalamualaikum Bu Rahayu. Maaf ganggu pagi-pagi. Saya mau ngomong sebentar, boleh Bu? Waalaikumsalam nih. Ada apa nih? Kok wajah kamu kayak orang lagi banyak pikiran? Bu, saya kesini mau minta tolong. Saya pengen daftar jadi penerima bantuan Ramadan. Jujur, saya lagi kesusahan banget. Bu, buat makan aja susah banget. Loh nih, saya lihat usaha toko online kamu di Facebook masih laris manis. Kemarin aja saya lihat kamu posting barang baru. Kok bisa tiba-tiba bilang lagi kesusahan? Itu dulu Bu, sekarang mah sepi banget. Udah beberapa bulan terakhir saya nggak ada pemasukan. Saya sampai nggak punya uang buat beli beras. Mau minta bantuan saudara juga mereka lagi susah. Saya sih selalu ingin bantu siapa saja yang kesusahan nih. Tapi daftar penerimaan bantuan ini dibuat berdasarkan kondisi ekonomi yang benar-benar darurat. Kita harus adil, jangan sampai yang lebih membutuhkan malah nggak kebagian. Saya ngerti kok Bu, makanya saya datang langsung ke Ibu buat minta kebijaksanaan. Saya nggak minta banyak, cuman buat bertahan di bulan puasa ini aja. Kalau memang kondisi kamu sesulit itu, saya bisa catat dulu nama kamu, tapi sesuai prosedur. Kami harus cek kondisi rumah kamu sebelum memberikan bantuan. Nggak usah repot-repot Bu, saya cuma butuh sedikit aja kok. Saya malu kalau rumah saya sampai dicek-cek segala. Nih, bukan masalah malu atau enggak, tapi kita harus pastikan kalau bantuan ini benar-benar sampai ke orang yang berhak. Banyak yang butuh, jadi kami harus selektif. Bu, saya mohon, saya nggak enak kalau sampai orang lain tahu saya daftar bantuan ini. Saya takut jadi bahan omongan. Saya juga udah cukup malu sama keadaan saya sekarang. Begini nih, saya ngerti perasaan kamu, tapi semua orang yang terdaftar memang harus melalui proses yang sama. Ini bukan cuma buat kamu aja, tapi juga buat semuanya. Iya, saya paham Bu. Yaudah deh, kalau memang harus dicek, saya nggak bisa maksa. Tapi tolong jangan kasih tahu tetangga lainnya, saya takut jadi bahan gunjingan. Insya Allah, saya dan panitia selalu menjaga privasi penerima bantuan. Tapi kita juga harus transparan biar adil. Saya harap kamu bisa ngerti saya. Ya udah Bu, kalau begitu saya tunggu kabarnya aja. Terima kasih udah mau dengerin saya. Bu, tadi aku dengar obrolan ibu sama Mbak Ningrum. Emang dia beneran miskin? Kok aku lihat dia itu baru beli kulkas baru minggu lalu di toko elektronik. Ibu curiga Dok. Ningrum memang bilang usahanya lagi sepi. Tapi setahu ibu dia masih aktif jualan online. Makanya ibu minta dia ikut prosedur yang sama kayak yang lain.
Tapi Bu, kalau dia itu beli kulkas baru, masa sih buat beli beras aja gak mampu? Kayaknya ada yang janggal deh. Jangan-jangan dia itu cuma pura-pura biar dapat bantuan gratis. Kita nggak boleh seuzon doh. Bisa jadi dia memang lagi kesulitan. Kita kan nggak tahu kondisi sebenarnya. Makanya ibu tetap mau cek ke rumahnya langsung biar semuanya jelas. Ya sih, tapi aku tetap gak yakin Bu. Soalnya kemarin aku lihat dia itu belanja di minimarket pakai uang tunai. Dan bukan belanja kebutuhan pokok, tapi beli cemilan mahal. Kalau orang lagi susah mana mungkin belanja begitu Bu. Kamu ada benarnya juga doh. Tapi ibu harus tetap adil. Semuanya yang daftar memang harus dicek dulu sebelum dapat bantuan. Kalau Ningrum jujur, pasti dia nggak bakal keberatan rumahnya diperiksa. Kalau Ningrum jujur, kenapa tadi dia itu langsung panik pas ibu bilang mau cek rumahnya? Harusnya kalau dia itu memang benar-benar butuh, ya dia gak masalah dong. Iya juga ya doh. Dia tadi sempat kelihatan kaget, tapi mungkin dia cuma malu aja. Kan nggak semua orang nyaman rumahnya dicek panitia. Bu, kita itu mau bantu orang yang beneran susah loh, bukan yang pura-pura. Jangan sampai bantuan ini jatuh ke orang yang gak pantas. Kasihan yang benar-benar butuh. Aduh, ribet banget sih. Tapi demi sembako gratis, gue rela pura-pura miskin dulu sebentar. Kalau orang lain bisa dapat, kenapa gue enggak? Ini cuma acting sebentar, nggak ada ruginya. Ming, seriusan? Kamu segitunya banget demi bantuan Ramadan? Gak malu sama diri sendiri? Lu kan masih mampu. Allah Rini, lu gak ngerti. Ini bukan soal malu atau enggak. Ini soal strategi biar dapat jatah. Kalau bisa dapat gratis, kenapa harus bayar? Cerdas kan? Cerdas? Ini namanya licik. Masa lo nutupin TV lo segala? Nih, bantuan itu buat orang yang benar-benar butuh, bukan buat orang yang pura-pura miskin. Udah deh Rin, lo tuh kebanyakan idealis. Hidup tuh butuh taktik, ngerti? Lagian, kalau mereka nggak tahu gue masih mampu, ya berarti rencana gue berhasil. Taktik apaan? Itu namanya nipu nih. Gimana kalau orang yang beneran butuh malah nggak kebagian gara-gara lo? Halah, lebay lo. Sembako itu kan banyak, nggak mungkin habis cuma gara-gara gue. Udah lah Rin, gue ini usaha pura-pura miskin begini, masa lo malah ngerecokin? Udah sana, pergi sana. Aku nggak butuh kehadiran kamu di sini. Yaudah deh, terserah lo. Tapi gue cuma bilang satu hal. Nih, kalau suatu hari nanti lo malu sendiri, jangan bilang gue nggak ngingetin. Iya, makasih deh atas kuliahnya. Sekarang lo bisa keluar biar gue bisa fokus acting jadi orang miskin. Tak lama kemudian Bu Rahayu pun datang untuk melakukan pengecekan. Assalamualaikum nih, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, saya datang ke sini mau melakukan pengecekan terhadap rumah kamu. Waalaikumsalam Bu. Iya, ini lihat aja rumah saya berantakan, listrik mau diputus, saya udah nggak kuat, hidup semakin susah Bu. Jualan sepi, uang gak ada, mau makan aja susah. Nih, saya mau jujur sama kamu. Sebelum ngasih bantuan, saya harus pastikan kalau orang yang menerima ini benar-benar butuh. Bu, sumpah, saya udah gak makan dari kemarin. Bu, sumpah, saya udah gak makan dari kemarin. Saya pusing, lemes, saya butuh bantuan ini buat bertahan hidup. Ya udah, sembari saya melakukan pengecekan, tolong tunggu sebentar ya Bu di ruang tamu. Nanti hasilnya akan kami kasih tahu setelah pengecekan selesai. Iya Bu, tolong lakukan pengecekannya seakurat mungkin ya. Saya mohon. Bu Ningrum, setelah kami melakukan pengecekan, saya sudah memutuskan kalau nama ibu
layak masuk dalam daftar penerima bantuan Ramadan. Selamat ya. Ya Allah, terima kasih banyak Bu Rahayu. Saya benar-benar gak nyangka kalau masih ada orang baik seperti ibu yang peduli sama saya. Saya ini kan cuma orang kecil yang gak punya apa-apa. Padahal saya sudah pasrah, gak berharap apa-apa lagi. Kami paham Bu, Ningrum. Ramadan itu waktunya berbagi, insya Allah. Program ini bisa sedikit meringankan beban ibu. Mulai besok saya akan datang setiap sore membawa makanan untuk berbuka puasa. Selain itu, ada juga bantuan uang tunai dan dana sosial buat ibu. Semoga ini bisa membantu kebutuhan sehari-hari ibu. Aduh Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Saya terharu banget. Saya janji akan menggunakan bantuan ini sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bu Rahayu. Semoga ibu dan keluarga diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin. Bu Ningrum, saya hanya menjalankan amanah. Semoga berkah untuk semuanya ya Bu. Lumayan 2.000. Hahaha. Sejak hari itu, Bu Rahayu selalu datang setiap sore untuk membawakan berbagai macam makanan untuk Bu Ningrum. Ada nasi dengan lauk pauk lengkap, takjil manis dan juga gorengan. Ningrum menerima semua ini dengan wajah penuh syukur dan penuh dengan senyuman palsu. Ini untuk berbuka nanti ya Bu Ningrum. Ada kolak tisa, gorengan, ayam kecap dan juga es buah. Semoga cukup ya. Aduh Bu Rahayu, baik banget. Saya benar-benar merasa terbantu. Kalau bukan karena program ini, mungkin saya hanya makan nasi dengan garam tiap hari. Ya Allah, Bu Ningrum, jangan bilang begitu. Insya Allah, rezeki selalu ada, asal kita ikhlas menjalinnya. Oh iya, ini ada sedikit tambahan uang tunai dan dana sosial. Semoga bisa membantu kebutuhan sehari-hari ya Ibu. Bu Rahayu, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya benar-benar bersyukur. Terima kasih banyak ya Bu. Saya janji akan menggunakan uang ini untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Suatu hari Ningrum keluar dari sebuah toko di pasar dengan tangan penuh belanjaan. Ada tas branded, parfum mahal, pakaian baru dan sendal bermerek. Tanpa Ningrum sadari, Dino kebetulan sedang melintas di daerah pasaran tersebut dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lah, itu Bu Ningrum. Kok belanjaannya banyak banget? Bukannya dia itu miskin dan gak punya uang buat makan? Astagfirullahaladzim. Bu Ningrum ini benar-benar keterlaluan ya. Ternyata kecurigaanku benar selama ini. Aku harus segera mencari bukti untuk menghentikannya. Bu, ini bukti paling nyata, lihat deh. Nota pembelian kulkas 2 pintu dibeli minggu lalu. Katanya gak punya uang buat makan, tapi malah beli barang-barang mahal. Ningrum, ini apa? Kamu bilang kesulitan ekonomi, tapi ini jelas-jelas bukti kalau kamu masih bisa beli barang mewah. Bu, itu bukan punya saya. Mungkin nota itu nyasar dari rumah tetangga. Waduh Ning, udah kepergok masih aja ngeles. Ini kan ada nama kamu di sini, lengkap sama alamat pengiriman. Mau alasan apa lagi? Ning, kamu bilang kamu gak bisa makan, gak punya uang sama sekali. Tapi nyatanya kamu masih bisa beli barang mahal. Gimana kalau bantuan ini malah jatuh ke orang yang gak pantas, sementara yang benar-benar butuh malah gak kebagian? Apa sih? Kenapa semuanya sibuk banget ngurusin hidup gue? Emangnya salah kalau gue mau dapat bantuan? Itu kan hak gue juga. Kalian tuh cuma cari iri karena gue lebih pintar dari kalian. Hak kamu dari mana nih? Bantuan ini buat orang yang beneran butuh. Kamu punya kulkas baru, AC, sofa empuk, tapi masih aja ngaku miskin. Itu namanya bukan pintar, tapi licik. Udah ketahuan bohong, masih ngeles. Malu Ning, kalau aku tuh jadi kamu, mending sembunyi aja di rumah, bukan malah marah-marah di sini. Ningrum, sadar, harga diri lebih penting daripada sembako. Kalau kamu gak mau beli lebih besar lagi, lebih baik kamu minta maaf dan terima hukuman sosial. Orang-orang pasti masih bisa memaafkan kalau kamu jujur. Gak ada yang bisa maksa gue. Gue gak akan minta maaf. Gue gak salah. Kalian aja yang sirik sama gue. Gue cuma manfaatin kesempatan yang ada, sama kayak orang-orang lain. Kesempatan? Kamu tuh nipu Ning. Jangan samain diri kamu itu sama orang yang benar-benar kesulitan. Mereka itu berjuang buat makan, bukan buat beli kulkas baru yang kayak kamu itu. Iya Ning, jangan ngeles terus Ning.
Semua orang di sini tahu kamu bohong. Kalau kamu masih punya harga diri, harusnya kamu sadar kalau yang kamu lakukan itu salah. Kamu udah dikasih kesempatan buat jujur nih, tapi kamu masih milih buat marah-marah dan nyalain orang lain. Itu bukan sikap orang yang bisa dipercaya. Percaya? Hah, gue gak butuh kepercayaan siapapun. Kalian semua gak ada yang peduli sama gue, kan? Yang penting gue bisa hidup enak, terserah orang mau bilang apa. Hidup enak dengan nipu orang lain? Ya udah nih, kita lihat aja nanti orang yang hidupnya itu penuh kebohongan pasti bakal kena batunya juga. Kena batunya apa? Mau aku buat apapun itu, gak bakal ada yang marah dan juga benci. Tuhan juga gak peduli kok dengan apa yang aku lakukan ini. Kalau kalian gak percaya, lihat aja nih buktinya. Aku masih baik-baik aja kok di sini. Ningsih, jaga omongan kamu. Kamu gak boleh ngomong sembarangan kayak gitu. Kamu gak boleh membicarakan hal-hal yang tabu. Halah, diam. Banyak omong. Kalau apa yang kamu omongnya itu benar, pasti aku gak akan selamat hari ini. Tapi nyatanya apa? Toh aku juga gak kenapa-napa kan. Allah juga gak nurunin azabnya kan sama aku. Ningrum, jaga omongan kamu. Bacot, banyak omong. Tiba-tiba saja situasi berubah menjadi mencekam. Ada apa ini? Kenapa suasana tiba-tiba berubah mencekam kayak gini? Ningrum, benar kan apa kata aku barusan? Kamu harus segera istighfar, Ningrum. Kamu harus segera meminta ampunan sama Allah. Ayo istighfar, Ningrum. Bertaubatlah sebelum semuanya terlambat. Halah, banyak omong. Awan hitam datang menyambarkan petir dan Ningrum pun berubah menjadi amplop sosial.